Terkadang dalam hidup kita merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di dalam diri kita daripada yang kita tunjukkan pada dunia. Sebuah kekuatan yang bangun hanya di momen khusus. Panggilan yang kita dengar dalam keheningan. Bayangan, cahaya, api. Apa tepatnya yang hidup di dalammu? Setiap orang memakai mahkotanya sendiri. Bukan perhiasan dan bukan simbol kekuasaan, tapi cerminan siapa dia di kedalaman, di versi paling jujur dirinya, yang sering didiamkan, tapi tak mungkin disembunyikan dari takdir. Hari ini di depanmu ada 4 mahkota, masing-masing membawa energinya sendiri, kisahnya sendiri, sifat alaminya sendiri, dan satu darinya pasti akan menyahut padamu. Jangan terburu-buru, lihatlah setiap mahkota, rasakan karakternya. Perhatikan mana yang membangkitkan emosi, kata atau pikiran apa yang muncul di kepala. Pilihan yang kamu buat bukanlah kebetulan. Terkadang jiwa menjawab lebih cepat daripada akal. Saat kamu siap, buatlah pilihanmu. Dan ketahuilah kekuatan sifat kerajaan apa yang hidup di dalam dirimu. Jika kamu memilih mahkota pertama, ini sama sekali bukan kebetulan. Ia menarik orang-orang yang di dalamnya hidup sifat alami yang istimewa. Tenang namun tak tergoyahkan. Ini adalah mahkota pemimpin internal. Orang yang mampu memimpin, bahkan tanpa menyadari bahwa ia melakukannya. Kamu adalah orang yang bisa menjaga arah, bahkan ketika dunia runtuh di sekelilingmu. Dan tetap menjadi tumpuan ketika orang lain kehilangan arah. Sekilas mahkota ini tampak sederhana, bahkan tertahan. Tak ada yang berlebih, tak ada kilau yang menyilaukan. Di sana tak ada keagungan yang mencolok, tak ada kepura-puraan dingin, tak ada keinginan untuk terlihat. Tapi justru disitulah letak kekuatan sejatinya. Mahkota ini bukan tentang kemewahan luar, melainkan tentang sumbu internal. Ia bersinar bukan karena kilau emas, melainkan karena kekuatan karakter yang diasah oleh ujian bertahun-tahun. Jika kamu memilihnya, berarti kamu orang yang bisa mengambil keputusan. Dan meski terkadang ragu pada diri sendiri, bagi orang di sekitar keyakinanmu tampak kokoh. Di saat sulit kamu tidak panik, melainkan secara naluriah mulai mencari jalan keluar. Kamu bukan termasuk orang yang menyerahkan segalanya pada nasib. Sifat alamimu adalah menganalisis, mengumpulkan fakta, merasakan suasana, melihat apa yang luput dari pandangan sekilas. Kamu orang yang merasakan tanggung jawab sebagai sesuatu yang alami. Itu tak perlu dipaksakan padamu. Kamu sendiri mengangkat apa yang ditinggalkan orang lain di tanah. Terkadang bahkan terlalu banyak. Terkadang kamu memikul apa yang seharusnya sudah lama dibagi atau dilepaskan. Tapi kamu tak terbiasa mundur dan tak terbiasa menunjukkan kelemahan. Namun penting untuk dipahami, kekuatan yang kamu bawa di dalam bukan tentang kekerasan, melainkan tentang kedewasaan, tentang kemampuan melihat lebih jauh, merasakan lebih dalam, bertindak lebih tepat daripada orang lain. Ini adalah kekuatan yang membangun bukan merusak, kekuatan yang mengarahkan bukan menekan. Orang yang memilih mahkota ini sering tumbuh melalui penaklukan rintangan. Kamu belajar banyak sendiri, melewati situasi sulit yang bisa saja mematahkan orang lain. Di mana orang lain jatuh, kamu bangkit. Di mana orang lain tersesat, kamu mencari jalan. Di mana orang lain menyerah, kamu mengumpulkan tekad dan maju terus. Dan biarpun terkadang tampak tak ada yang menyadarinya, dunia selalu melihat mereka yang menjaga fondasi. Dalam hubungan pribadi kepribadian seperti ini langka, kamu bisa diandalkan. Di dekatmu orang merasa terlindungi. Kamu bisa bersikap tegas, bisa menuntut, tapi tuntutanmu berasal dari kepedulian. Kamu tidak mempermainkan perasaan, tidak memanipulasi dan tidak menjanjikan hal kosong. Jika kamu bilang ya, berarti kamu memegang janji. Jika kamu diam, berarti berpikir, bukan mengabaikan. Tapi terkadang kekuatanmu menjadi bayanganmu sendiri. Kamu bisa mengambil terlalu banyak beban. Kamu bisa takut meminta bantuan. Kamu bisa terlalu lama bersabar, berharap menyelesaikan semuanya sendiri. Terkadang kamu menganggap bahwa menjadi kuat berarti tidak menunjukkan kelelahan. Sebenarnya tidak begitu. Dan salah satu tugas yang diberikan mahkota ini padamu adalah belajar membagi bebanmu, bukan menyembunyikannya di dalam. Kamu orang yang tidak mencari pengakuan, tapi takdir diatur sedemikian rupa sehingga cepat atau lambat, kamu tetap mendapatkannya. Karena di dalam dirimu orang melihat keandalan, kepemimpinan,
stabilitas. Bahkan jika kamu sendiri tidak menganggap dirimu pemimpin, orang lain merasakan energi itu dalam dirimu. Dan yang paling menakjubkan, kamu mampu memimpin bukan dengan teriakan, bukan dengan perintah, melainkan dengan contoh sendiri. Kamu orang yang berbuat dan dengan itu menginspirasi, yang berjalan dan menunjukkan jalan, yang percaya dan membuat orang lain percaya. Mahkota nomor satu adalah mahkota mereka yang datang ke dunia ini dengan panggilan untuk memperkuat, melindungi, mengarahkan. Ini adalah mahkota orang yang kekuatannya ada di kedalaman, bukan di tampilan luar. Jika kamu memilihnya, maka di dalam dirimu hidup kemampuan alami untuk menyatukan orang, menciptakan struktur dari kekacauan, mengangkat apa yang hancur, dan menjadi poros yang tenang namun andal itu, di mana segalanya berputar. Ini kekuatan yang tak bisa dipalsukan, kekuatan yang tak bisa diambil, kekuatan yang menjadikanmu dirimu sendiri. Dan jika kamu merasakan sahutan dalam kata-kata ini, ketahuilah, kamu berjalan di jalanmu sendiri. Dan mahkotamu terletak padamu bukan secara kebetulan. Jika kamu memilih mahkota kristal, ini berbicara tentangmu jauh lebih banyak daripada yang terlihat sekilas. Di dalam dirimu ada jenis cahaya internal khusus yang tidak berusaha menyilaukan atau menarik perhatian. Ia diciptakan untuk memperjelas, menenangkan, meluruskan. Kamu orang yang merasakan dunia lebih dalam dan lebih halus daripada kebanyakan orang. Dan pilihanmu berbicara tentang keinginan, akan kejujuran, akan transparansi, akan kemurnian internal. Kamu termasuk jenis orang langka yang mencari bukan kekuasaan dan bukan manifestasi kekuatan yang bising, melainkan makna, kejelasan, dan keaslian. Kamu menghargai kebenaran bahkan ketika itu tidak nyaman. Di dalam dirimu ada kemampuan yang hampir bawaan untuk menyadari apa yang dilewatkan orang lain. Ketika orang mengatakan satu hal tapi merasakan hal lain, kamu melihatnya. Ketika suasana di ruangan berubah, bahkan jika tak ada yang mengatakan apa-apa, kamu merasakannya. Ketika di wajah ada ketenangan tapi di dalam ada ketegangan, kamu membacanya. Kamu menangkap retakan di bawah permukaan halus, mendengar nada asli dalam kata-kata orang lain, menyadari getaran mikro suasana hati yang tak bisa dijelaskan secara logis. Kamu bereaksi bukan pada kerasnya suara, melainkan pada kejujuran. Bukan pada kata-kata, melainkan pada keadaan. Dan ini membuatmu menjadi orang yang sulit dibohongi dan yang tak mungkin ditipu dengan gestur indah atau pernyataan keras. Di jiwamu tidak ada kaca dingin. Walaupun terkadang kamu bisa tampak berjarak atau mengamati, itu bukan dingin, melainkan kedalaman. Bukan jarak, melainkan perhatian. Kamu bisa menjaga kejelasan luar bahkan di momen kegelisahan internal. Orang bisa salah mengartikan sikap tenangmu sebagai ketidakpedulian. Tapi ini kesalahpahaman. Kamu hanya berusaha tidak menumpahkan emosi keluar selama tidak ada perlunya. Di dalam dirimu bukan kekosongan, melainkan sinar tenang yang memantulkan segala yang mendekat padamu. Kamu orang yang sering menjadi cermin bagi orang lain. Di dekatmu orang merasa lebih jujur, lebih tenang, lebih dalam. Mereka seolah berhenti bersandiwara. Lebih mudah bagi mereka mengakui hal yang bahkan tak mereka katakan pada diri sendiri. Karena energimu tidak menekan, tidak mengkritik, tidak menginvasi. Ia hanya menerangi. Dan ini menimbulkan kepercayaan. Tapi pada saat yang sama ini menyebabkan seringkali orang yang mencari tumpuan tertarik padamu, yang ingin bersembunyi dalam kejelasanmu, yang ingin menemukan diri melalui kamu. Dan terkadang ini membuatmu terlalu terbebani oleh energi orang lain, pikiran orang lain, rasa sakit orang lain. Kamu bukan orang yang suka konflik secara alami, tapi kamu tidak menoleransi kepalsuan. Ketika dalam kata-kata seseorang lebih banyak permainan daripada kebenaran, kamu merasakan ketidaksesuaian internal yang tajam. Ketika seseorang mencoba memanipulasi, kelembutanmu seketika menjadi kekerasan kristal. Justru karena itu di dekatmu jarang bertahan orang yang terbiasa hidup dalam ilusi atau memanfaatkan orang lain. Kamu terlalu transparan bagi mereka, dan kejujuranmu menelanjangi apa yang mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Bagimu keheningan sangat penting, tapi bukan keheningan sebagai ketiadaan suara, melainkan keheningan sebagai ruang di mana bisa mendengar diri sendiri.
Kamu terisi melalui momen kesendirian, melalui alam, melalui air, gunung, fajar yang lambat, melalui percakapan tulus di mana tak ada perebutan perhatian, melalui orang-orang yang di dekatnya bisa diam. Kamu terkuras di tempat kacau di antara pribadi yang bising, dalam badai emosi yang bukan milikmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena terlalu sensitif terhadap keadaan orang lain. Kamu menyerap segalanya seperti kaca, dan karena itu bagimu begitu penting dari waktu ke waktu untuk sendiri, guna mengembalikan transparansi pada cahayamu. Pilihanmu berbicara bahwa di dalam dirimu ada kemampuan melihat inti, hampir tanpa kesalahan. Kamu menangkap motif sejati, mengerti kemana situasi bergerak, menyadari tanda awal perubahan. Kamu seolah membaca di antara baris apa yang orang lain bahkan tak mencoba tulis. Ini bukan mistik, ini perhatian, kejujuran persepsi. Kamu tidak mencoba mengarang, kamu hanya merasakan apa yang ada di balik permukaan. Mahkota kristal bukan tentang dingin, ini tentang kemurnian, bukan tentang keterasingan, tapi tentang kejelasan. Ini mahkota orang yang mampu menerangi jalan orang lain, tapi tak wajib mengorbankan diri demi ekspektasi orang lain. Ia berkata padamu bahwa cahaya internalmu adalah sesuatu yang berharga, hal yang tak boleh dicampur dengan kekacauan orang lain atau disesuaikan dengan mereka yang takut kebenaran. Dan pesan utama pilihanmu adalah, jangan kusutkan cahayamu, berusaha menyenangkan mereka yang lebih memilih kegelapan. Kamu tak perlu menjadi lebih keras, lebih terang, lebih nyaman, atau lebih sederhana. Kekuatanmu ada dalam transparansi, dalam kedalaman, dalam kemampuan melihat dunia apa adanya. Kamu adalah cahaya yang tidak menyilaukan, melainkan membantu melihat. Dan jika kamu belajar melindungi ruangmu dan mempercayai intuisimu, hidupmu akan menjadi jauh lebih mudah, lebih lembut dan lebih jelas. Karena jalanmu adalah jalan cahaya yang berasal dari dalam. Pilihan mahkota ketiga berbicara tentang dunia internal yang tak mungkin tertukar dengan yang lain. Ini bukan sekadar mahkota yang dihiasi dedaunan dan bunga. Ini simbol hubungan mendalam dengan alam, kearifan bumi, kedewasaan jiwa, dan jenis kepemimpinan khusus yang tidak menekan, melainkan memimpin melalui harmoni. Orang yang tertarik pada mahkota ini memiliki kemampuan unik merasakan proses halus, menyadari yang tak terlihat, dan memahami orang lain pada tingkat yang hampir intuitif. Ini energi orang yang mampu menjadi pusat ketenangan dalam kekacauan, sumber cahaya di periode sulit, dan kekuatan diam yang tak butuh pembuktian. Pilihan mahkota ini berbicara bahwa kamu termasuk jenis kepribadian langka yang kekuatannya terwujud tidak dengan keras, melainkan dalam. Kamu orang yang bisa peduli, sungguh-sungguh, bukan demi pengakuan dan bukan sebagai ganti rasa terima kasih. Di dalam dirimu ada kelembutan bawaan yang melingkupi dan menenangkan, tapi di dalam kelembutan ini hidup keteguhan besi. Kamu mengingatkan pada pohon yang bisa menekuk di bawah angin, tapi tidak patah. Karena akarmu, prinsipmu, nilaimu, ketahanan moralmu menancap begitu dalam, sehingga keadaan luar tak mampu mencabutmu. Kualitas ini membuatmu menjadi tumpuan bagi orang lain, bahkan jika kamu sendiri tak menyadarinya. Pilihan mahkota ini menunjukkan bahwa intuisimu luar biasa kuat. Kamu tidak selalu menjelaskan perasaanmu secara logis, tapi dalam kebanyakan kasus navigasi, internalmu ternyata lebih tepat daripada perhitungan rasional. Ini adalah orang-orang yang melihat motif sejati orang lain, bahkan jika tak ada yang membicarakannya. Yang merasakan perubahan suasana di ruangan dari nuansa terkecil. Yang menebak peristiwa berdasarkan hal yang dianggap sepele oleh orang lain. Kamu bukan paranormal, hanya penuh perhatian, dalam dan selaras pada proses alami dunia, seolah alam sendiri mengirimkan sinyal padamu. Ini membuatmu menjadi orang yang benar-benar patut didengar. Namun bakat ini memiliki sisi sebaliknya. Kamu lebih sering daripada yang lain merasa lelah dari kebisingan emosional, dari orang yang menuntut, menekan, atau mengganggu harmoni internal. Di dalam dirimu tertanam kebutuhan untuk secara berkala pergi ke ruangmu sendiri, tak harus fisik, terkadang internal, untuk memulihkan tenaga. Bagimu momen keheningan, alam, kesendirian sangat vital, karena justru di sanalah kamu mengumpulkan kembali dirimu, membersihkan diri dan terisi energi.
Di dunia yang terus-menerus menuntut aktivitas, kualitas ini terkadang disalahartikan, dikira kamu menutup diri atau menghindar, tapi sebenarnya justru begitulah kamu menjaga kemampuan menjadi orang yang kuat dan mendukung. Pilihan mahkota ini juga berbicara bahwa kamu memiliki jenis kearifan khusus. Bukan dari buku, melainkan dari kehidupan. Ini kearifan yang berasal dari pengamatan, dari empati, dari pemahaman siklus alam. Kamu bisa menunggu ketika perlu menunggu, bertindak ketika momennya tiba, dan melepaskan ketika menahan, membawa rasa sakit. Kamu merasakan ritme alami kehidupan dengan sangat baik, karena itu jarang melakukan langkah impulsif yang kasar. Keputusanmu penuh pertimbangan, tenang dan sangat tepat. Justru kepada orang seperti inilah orang datang meminta nasihat, karena kamu bisa mendengar bukan hanya masalahnya, tapi juga orang di baliknya. Mereka yang memilih mahkota ini sering menjadi pemimpin diam. Mereka yang memimpin bukan melalui tekanan dan tuntutan, melainkan melalui contoh sendiri, kebaikan, konsistensi, dan keseimbangan internal. Kamu tak perlu menyatakan kelebihanmu dengan keras, karena orang di sekitar dengan sendirinya tertarik pada energimu. Kamu dilihat sebagai orang yang bisa dipercaya, yang tidak akan berkhianat, tidak akan mengecewakan, dan tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Kamu menciptakan suasana keamanan, dan di dunia modern ini dihargai lebih kuat daripada kekuatan luar yang paling berkilau. Satu lagi ciri yang membedakanmu. Kamu memiliki rasa keindahan yang sangat berkembang. Terkadang estetis, terkadang spiritual. Kamu menyadari harmoni dalam hal-hal kecil, menghargai detail, suka agar di sekelilingmu indah, alami, organik. Karena itu kamu tertarik pada mahkota, di mana emas berjalin dengan dedaunan, permata dengan kehidupan alam, dan simetri matematika dengan ketidakdugaan alami. Mahkota ini mencerminkan bukan kemewahan luar, melainkan keagungan alami jiwa. Dan justru itulah yang dekat denganmu. Jika kamu memilih mahkota ini, berarti kekuatan utamamu adalah kealamian. Kamu tidak mencoba menjadi siapa yang bukan dirimu, dan tidak membangun topeng. Kamu menerima emosimu, orang-orang di sekitar, dunia dalam kekacauan dan keindahannya. Ini tidak membuatmu naif. Sebaliknya, kamu memahami realitas secara mendalam, tapi memilih bereaksi padanya dengan lembut, dengan hormat dan ketenangan. Dan disinilah energi kerajaan sejatimu. Mahkota ini menyimbolkan pribadi yang berjalan di kehidupan, bukan dengan gemuruh langkah, melainkan dengan jejak cahaya yang tertinggal setelahnya. Pilihanmu pada mahkota keempat mengungkapkan sesuatu yang istimewa bagimu juga. Sesuatu yang tidak terletak di permukaan dan tidak muncul seketika. Mahkota ini menyimbolkan kekuatan yang lahir di kedalaman, terbentuk melalui benturan cahaya dan bayangan, melalui pencarian internal, melalui kemampuan tetap jujur pada diri sendiri ketika orang lain memilih ilusi. Mahkota semacam ini menarik mereka yang jiwanya tidak takut pada sudut gelap, yang mampu mendengar sinyal pelan intuisi, dan yang siap melangkah lebih jauh. Bahkan ketika jalan diselimuti kabut ketidakpastian. Jika kamu memilih mahkota ini, berarti di dalam dirimu hidup energi internal yang sulit digambarkan dengan kata-kata sederhana. Ia tidak bising, tidak berteriak, tapi tak mungkin untuk tidak menyadarinya. Orang sering merasakan sesuatu yang kuat, mendalam, hampir magnetis dalam dirimu. Mereka mungkin tidak mengerti sifat perasaan ini, tapi itu memaksa mereka memperlakukanmu dengan hormat, terkadang bahkan dengan sedikit kekaguman. Ini bukan keyakinan pamer, ini keyakinan yang tenang, dewasa, terpusat, yang datang hanya melalui pengalaman pribadi, melalui perjuangan, melalui kemampuan tidak menundukkan pandangan ketika realitas menjadi sulit. Karaktermu adalah campuran pengalaman, akal tajam, intuisi halus, dan disiplin internal yang kuat. Kamu bisa melihat apa yang tersembunyi dari orang lain. Kamu merasakan perubahan lebih awal daripada mereka menjadi terlihat. Terkadang bagimu seolah kamu hanya menebak, tapi sebenarnya ini pengenalan intuitif, keterampilan bawaanmu. Kamu mampu membaca emosi orang, memahami motif sejati, membedakan kebenaran dan kebohongan, bahkan ketika segalanya tampak sempurna di luar. Kamu tak bisa ditipu dengan kemasan indah. Kamu selalu melihat lebih dalam.
Kamu termasuk orang yang tidak takut pada kegelapan sendiri. Kamu bisa melihat ke dalam diri secara jujur, tanpa penipuan diri, tanpa upaya menyembunyikan kebenaran, tak menyenangkan di bawah karpet. Kualitas ini membuatmu sangat tangguh. Kamu tidak bersembunyi dari rasa sakit, kamu menjalaninya, mengolahnya, dan keluar dari periode sulit lebih kuat dari sebelumnya. Dari sinilah kearifanmu. Ia bukan dari buku, bukan dibuat-buat, bukan tiruan. Ini kearifan orang yang telah banyak mengerti dan banyak mengalami, tapi menjaga hati tetap hidup. Kamu tidak berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu bisa mendengarkan pendapat, tapi keputusan selalu kamu ambil sendiri. Di dalam dirimu ada kompas sendiri yang kamu percayai lebih dari kebisingan dunia sekitar. Terkadang ini membuatmu misterius, bahkan sedikit tak terduga di mata orang lain. Tapi ini bagian dari kekuatanmu. Kamu hidup bukan menurut pola, melainkan menurut kebenaran internal. Dalam hubungan kamu menghargai kedalaman dan ketulusan. Bagimu kontak permukaan tidak cukup. Kamu mengejar koneksi asli. Kamu memperlakukan orang yang masuk ke lingkaran kepercayaanmu dengan penuh perhatian, tapi tak seorang pun kamu biarkan masuk ke sana secara sembarangan. Hatimu jarang terbuka, tapi jika terbuka, maka sepenuhnya. Kamu bisa mencintai dengan kuat, dalam dan dengan perasaan nyata, bukan ilusinya. Jalan hidupmu mengingatkan pada jalan seorang alkemis. Kamu bisa mengubah kesulitan menjadi kekuatan, kekacauan menjadi kejelasan, kekecewaan menjadi pengalaman. Kamu mampu mengubah diri jika merasa itu perlu. Kamu tidak berpegang pada yang lama hanya karena itu terbiasa. Di dalam dirimu ada kualitas langka, kemampuan melepaskan orang, situasi, versi masa lalu diri sendiri. Kamu bisa bergerak maju, bahkan jika jalan tidak jelas, karena merasa bahwa pergerakan adalah kehidupan. Secara lahiriah kamu bisa tampak tenang dan terpusat, tapi di dalam dirimu menyala api yang rata dan stabil. Ia memberimu energi, kegigihan, sumbu internal. Kamu tidak meledak dengan emosi dalam hal-hal kecil, tapi ketika perlu menunjukkan kekuatan, kamu menunjukkannya sedemikian rupa sehingga semua paham. Di hadapan mereka adalah orang yang tak mungkin dipatahkan. Pilihan mahkota ini berbicara bahwa kamu manusia kedalaman, manusia cahaya internal yang menerangi jalan bagi diri sendiri dan orang lain. Kamu tahu harga kata-kata, perbuatan, hubungan. Kamu bisa melihat inti, dan ini membuatmu istimewa. Pesan paling utama. Di dalam dirimu ada kekuatan transformasi. Kamu lahir bukan untuk sekadar hidup, melainkan untuk terus menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih dalam. Kamu orang yang menciptakan diri sendiri, dan jalanmu adalah jalan evolusi internal. Di saat kamu memilih mahkotamu, kamu melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar pilihan visual. Kamu bertemu dengan bagian dirimu yang biasanya berbicara lebih pelan dari yang lain, dengan suara hati yang tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Setiap mahkota bukan perhiasan. Ini bentuk keadaanmu, cara kamu menjaga dunia internalmu. Bagi seseorang itu kekuatan, tradisi dan ketahanan. Bagi seseorang transparansi kristal perasaan dan kedalaman intuisi. Seseorang membawa hubungan lembut dengan alam dan kemampuan menyembuhkan. Dan seseorang memilih kegelapan bijak, ruang di mana lahir keputusan dan bentuk baru diri. Kamu memilih energi yang sudah hidup di dalam dirimu, yang menunggu kapan kamu memperhatikannya. Tapi penting diingat, mahkota bukan gelar dan bukan peran. Ini pengingat bahwa kamu punya bakatmu sendiri, caramu sendiri menjaga diri dan hidupmu. Bahwa kamu bisa menjadi kuat secara wanita, lembut dengan caramu, tangguh dengan caramu, terang atau dalam, seperti yang kamu mau. Semua keadaan ini sudah menjadi milikmu. Dan pilihan hari ini adalah langkah untuk mengakuinya. Berdiamlah sebentar dalam perasaan ini. Rasakan bahwa mahkota bukan di kepala, melainkan di dalam dirimu. Ia tidak menekan, tidak mewajibkan, tidak memaksa menegakkan punggung. Ia hanya bersinar dengan cahaya tenang stabil sifat alamimu sendiri. Dan jika tiba-tiba datang hari-hari di mana kamu lupa akan kekuatanmu, lihat kembali pilihanmu. Terkadang cukup hanya satu pandangan untuk mengingat siapa kamu sebenarnya selalu. Terima kasih telah menempuh jalan ini. Kamu mendengar ratu internalmu. Dan sekarang dia akan berjalan bersamamu bukan di depan,
bukan di belakang, melainkan di samping.